17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Jangan lupa ibadah di rumah ya, dan mengikuti live streaming yang sudah disediakan Abang Pendeta, Anci dan Uku. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Aku cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai sejahtera, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, enam anak Tuhan pergi sekolah minggu, enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu,
Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku. Kau bangunkan jiwaku, Bimbing dengan hikmat-Mu. bimbing dengan hikmat-Mu, Dan nyamankanlah hatiku dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan Tuhanku Ya puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. kehausan jiwaku. Amin. Amin. Hukum Tuhan buat kita di minggu pagi hari ini yang tertulis pada hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, aku ini miliknya, walaupun kecil lemah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayat bulanan kita bulan ini tertulis dalam Yesaya 58
ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan mau fitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Kita ulangi lagi ya adik-adik sekali lagi. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Demikian ayat bulanan kita untuk bulan ini. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Sekolah Minggu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Warta pada minggu ini, minggu ke-10 setelah Trinitatis, masih ibadah mengikuti video streaming yang diselenggarakan oleh HKBP Pematang Siantar melalui YouTube El Rafa HKBP Pematang Siantar. Yang kedua,
bagi orang tua supaya mempersiapkan anaknya mengikuti ibadah anak sekolah minggu melalui YouTube El Rapa HKBP Pematang Siantar. Yang ketiga, ayat bulanan kita yang tertulis pada Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Yang keempat, HKBP Pematang Siantar dalam rangka HUT RI yang ke-75 menyelenggarakan berbagai perlombaan, antara lain kategori umur 3 sampai 4 tahun lomba foto kemerdekaan, umur 5 sampai 6 tahun lomba mewarnai bertemakan kemerdekaan atau lomba bernyanyi lagu pilihan. Umur 7 sampai 8 tahun mengucapkan isi Pancasila beserta simbol atau lambangnya, atau mengucapkan isi proklamasi, pilih salah satu. Umur 9 sampai 10 lomba menyanyikan lagu kemerdekaan dan lagu pilihan, atau lomba menjadi penyuluh protokol kesehatan. Umur 11 sampai 12 lomba bercerita tentang kemerdekaan, singkat, padat, dan jelas, atau lomba menyiapkan sarapan pagi. Yang berikut lomba kategori keluarga yang bertemakan Happy Family Kemerdekaan yang diikuti oleh mama, bapak atau orang tua dan anak sekolah minggu. Yang kelima warta kita, anak sekolah minggu agar tetap menjaga kesehatannya mengikuti protokoler kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kita. Demikian warta kita pada minggu ini. Kita satukan hati pikiran kita, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami anak-anak-Mu mengucapkan pujian syukur kami karena Tuhan Maha Baik. Engkau berikan bagi kami sukacita pada hari ini sehingga kami masih dapat berkumpul dan mengikuti ibadah kami, sehingga kami dapat bersukacita. Ya Tuhan, kami juga membawakan negara kami dari tingkat pusat hingga tingkat di pedesaan atau di kelurahan, supaya Tuhan melindungi dan memberikan keteguhan bagi kami sehingga kami dapat beraktivitas. Ya Tuhan, walaupun kami masih di negara kami ini, situasi kami, tapi Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Ya Tuhan, segala kegiatan pada minggu yang akan kami lakukan, baik di rumah, dimanapun kami, Tuhanlah yang menyertai kami. Juga orang tua kami bawakan, ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan rezeki yang baru, tenaga yang baru, dan juga kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat ya Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Di mana firman-Mu nanti akan kami dengar. Kiranya Tuhan menyertai kami. Jauhkan kami dari godaan iblis yang menggoda kami supaya kami tidak mendengar. Tapi Tuhan melindungi kami sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun untuk mengikuti ibadah kami. Inilah Tuhan doa kami ini. Kami peralaskan
Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi ini Kau memberkati kami dengan kesehatan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Pengajaran untuk kita di ibadah sekolah minggu hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Adik-adik mengikutinya melalui layar TV-nya atau handphonenya masing-masing. Amang bacakan untuk kita semua ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, siapa di sini yang pernah berbuat kesalahan? Ada? Iya. Menyakiti hati orang tuanya dengan cara melawan, marah-marah, tidak mau diperintah, diarahkan orang tuanya membantu mengerjakan pekerjaan di rumah, atau malas-malasan belajar, atau terlalu asik main handphone, nonton film dan juga main games, terlebih di masa corona ini, sehingga adik-adik lupa dengan tanggung jawabnya di rumah. Yang mau kita lihat dari firman Tuhan kita saat ini, orang yang berbuat kesalahan, orang yang berbuat kejahatan, orang yang berdosa haruslah mau mengaku kesalahannya itu, haruslah mau mengakui dosanya itu atau bertobat. Tidak boleh disimpan-simpan, tidak boleh dipendam-pendam, harus mau mengaku. Jadi jika adik-adik melakukan kesalahan, maka adik-adik harus meminta maaf. Adik-adik harus mau mengakui kesalahan, jangan ditutup-tutupi. Jangan malah sebaliknya membela kesalahan itu dengan mengatakan orang lain salah. Tidak. Mengapa?
Jika sekali adik-adik menutupi kesalahan, maka adik-adik akan selalu melakukan kesalahan. Kesalahan harus mau kita akui. Karena itu yang perlu di sini adalah kita harus mau jujur. Kita harus mau lapang hati. Mengapa? Ketika kita mau jujur lapang hati mengaku kesalahan kita, kejahatan dosa kita, maka kita akan menjadi orang yang berharga. Jangan malu. Jangan berpikir nanti kalau aku mau mengaku ada berbuat salah, akhirnya orang tuaku, temanku marah. Ingat, setiap perbuatan jahat konsekuensinya ada. Namun setiap orang yang berbuat kesalahan namun mau berkata jujur dan meminta maaf, percayalah dia akan dikasihi. Itu yang mau kita lihat di sini. Dan selanjutnya, mengapa kita harus mau mengaku kesalahan? Agar kita tahu ada nilai kebenaran. Sehingga ketika kita tahu ada yang salah, kita tidak mau lagi melakukan yang salah itu. Maka kita akan selalu melakukan yang benar dan selalu melakukan yang benar. Jika kita akhirnya menjadi penggiat melakukan kebenaran, maka kita akan menjadi yang dikasihi. Maka Tuhan akan memberkati adik-adik semua, ditambahkan kepintaran, ditambahkan kesehatan, ditambahkan rezeki dan lain sebagainya. Bukan hanya apa yang dipikirkan kita saja yang Tuhan berikan, tetapi jauh lebih banyak lagi. Itu sebabnya Tuhan mengatakan penting bagi kita untuk mengaku dosa karena Tuhan menetapkannya. Dan yang terakhir adik-adik sekalian, ya, besok kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Iya, ke-75. 75 tahun sudah negara kita merdeka. Jika kita mengingat kembali ke belakang, bagaimana susah payahnya pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan negara kita untuk merebut kemerdekaan, untuk melepaskan negara kita ini, masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia dari penjajahan. Bayangkan adik-adik semua, penjajah datang dengan alat perang yang lengkap. Mereka punya senjata mesin, mereka punya senapan, mereka punya bom, mereka punya tank baja. Tapi Indonesia tidak punya apa-apa. Namun ketika orang Indonesia mau bersatu, ketika orang Indonesia saling menguatkan, ketika mereka mau saling menghibur dan mengakui satu sama lain, maka terjadilah kekuatan. Sekalipun bambu runcing menjadi alat perang, namun Indonesia akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Akhirnya ada perubahan yang besar didapatkan oleh negara kita, dan itu yang kita rasakan. Merdeka. Merdeka karena Tuhan yang melepaskan. Merdeka karena Tuhan yang menitipkan kekuatan sehingga kita bisa lepas dari penjajahan. Karena saat ini kita juga harus menunjukkan sebagai orang-orang yang merdeka. Anak-anak yang merdeka adalah anak-anak yang tidak mau lagi tunduk, yang tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Anak-anak yang merdeka adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa? Mengasihi orang tuanya, menghormati orang tuanya, mengasihi saudara-saudaranya, menghormati saudara-saudaranya, mengasihi orang banyak, mengasihi alam semesta.
dan juga menjadi anak-anak yang selalu mencintai keadilan kebenaran. Tidak mau mulutnya berkata bohong, tidak mau tangannya untuk melakukan yang jahat. Seperti lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan seluruh tubuhmu, agar Tuhan tidak menjatuhkan hukuman, tetapi Tuhan memberikan kasih-Nya. Mari kita rayakan kemerdekaan kita dengan melakukan yang benar. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami semuanya agar menjadi anak-anak yang baik, yang mau mengakui kesalahan, yang tidak malu mengakui kejahatan, kesalahan, dosa, dan yang mau berbuat jujur. Karena jika kami mau mulai dari masa kecil mengakui kesalahan, maka kami akan menjadi orang-orang yang berharga. Kami juga akan merayakan kemerdekaan negara Indonesia. Berkati kami semua ya Tuhan untuk mensyukuri kemerdekaan ini. Dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Sekolah Minggu. Kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Baik adik-adik, sekarang kita akan membuat sebuah kreativitas, yaitu membuat bunga seperti ini. Nah, jadi nanti di tengah-tengah bunga ini kita bisa menuliskan ayat-ayat Alkitab yang kita sukai, bisa ayat emas ataupun juga ayat bulanan. Nah, adapun alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat bunga tersebut, yaitu ada kertas HPS, kemudian ada origami. Nah, jadi origaminya ini harus ada berbagai warna ya adik-adik. Kemudian ada kertas jeruk, kemudian ada spidol, ada pensil, kemudian ada stick es, ada gunting, dan ada lem kertas. Nah, langsung saja ya, kita akan membuatnya. Pertama, kita akan membuat lingkaran pada kertas jeruk. Nah, lingkarannya seperti ini, tapi ukurannya bisa sesuai dengan ukuran yang kalian sukai, bisa lebih besar ataupun bisa lebih kecil. Nah, kemudian kita juga membuat lingkaran yang sama besar di kertas HVS. Nah, setelah itu kita membuat lingkaran yang lebih kecil dari kertas tadi pada kertas origami. Nah, sekarang langsung saja kita gunting lingkaran yang ada pada kertas jeruk. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah itu kita juga menggunting lingkaran yang besarnya sama tadi yang ada pada kertas HPS. Jadi ini kita gunting dan hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menggunting lingkaran yang ada pada kertas origami. Dan hasilnya nah seperti ini. Jadi di sini Enci memakai warna merah, warna biru, warna hijau dan warna kuning. Nah, sekarang kita akan menempelkan ini pada kertas jeruk. Nah, adik-adik, lemnya jangan sampai keliling ya, kita buat setengahnya saja. Nah, adik-adik, bentuknya jadi seperti ini ya. Jadi kita letakkan origami tadi di sekeliling kertas jeruknya. Nah, kemudian kita ambil kertas HPS yang sudah kita gunting tadi dan akan kita letakkan di atas kertas jeruknya ini adik-adik. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat tangkainya dari stick es tadi. Nah, jadi tangkainya ini kita masukkan di antara kertas jeruk dan kertas HPS-nya tadi ya. Nah, sekarang kita tinggal membuat daunnya. Nah, di sini Enci membuat daunnya seperti ini. Tapi kalian bisa membuat sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Ini kita tempelkan pada stick es atau tangkai bunganya. Di sini Enci sudah menuliskan satu ayat, yaitu Roma 12 ayat 12. Jadi jika kalian ingin menuliskan ayat-ayat yang kalian sukai juga boleh ya, atau menuliskan ayat bulanan juga boleh. Dan kalian bisa meletakkan bunga ini di tempat yang kalian inginkan, misalnya di meja belajar kalian atau di sudut kamar kalian, di manalah tempat yang kalian inginkan. Bisa ya adik-adik? Nah, buat adik-adik semua, selamat mencoba ya.